Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Pada kesempatan ini akan membahas materi tentang pengertian, struktur, dan ciri-ciri teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi bahwa eksplanasi berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, yang berarti keterangan, tindakan menerangkan, atau menjelaskan pernyataan atau fakta. Sehingga teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang keadaan sesuatu sebagai sebab akibat dari sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain lagi akan terjadi kemudian. Teks eksplanasi biasanya menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, di dalam pernyataan umum ini berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. Kemudian, struktur yang kedua, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Bagian ini bisa terdiri lebih satu paragraf. Struktur yang ketiga itu interpretasi. Nah, untuk interpretasi ini sifatnya opsional. Teks penutup yang bersifat pilihan, bukan teks keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelasan. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi-informasi fakta. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Yang keempat, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Atau pertama, berikutnya, terakhir. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi struktur teks pada teks eksplanasi yang berjudul urbanisasi. Kita perhatikan teks urbanisasi berikut. Akhir-akhir ini, jumlah penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan jumlah penduduk ini disebabkan oleh sebuah fenomena sosial yang terjadi belakangan ini, yaitu urbanisasi. Fenomena inilah yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terbendung, sehingga dapat menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul di kota besar. Lalu, apakah urbanisasi itu dan faktor-faktor apa saja yang mendorong fenomena itu? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota. Namun berbeda dengan perspektif ilmu pengetahuan, urbanisasi dipandang sebagai presentasi jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan.
Perpindahan penduduk ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu migrasi dan mobilitas penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota untuk tujuan menetap. Sedangkan mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota hanya untuk tinggal sementara. Urbanisasi migrasi inilah yang menjadi penyebab utama melonjaknya jumlah penduduk di daerah perkotaan. Perpindahan penduduk yang sangat masif ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Nah, ini kita identifikasi sebagai pernyataan umum. Berikutnya, faktor pendorong adalah penyebab urbanisasi yang berasal dari desa itu sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama, lahan pertanian yang semakin sempit, menyempitnya lahan pertanian di desa, menyebabkan orang-orang di desa tidak bisa lagi bekerja, sehingga mengharuskan mereka untuk mencari pekerjaan lain di luar desa. Yang kedua adalah terbatasnya sarana dan prasarana di desa. Keadaan sarana dan prasarana ini menyebabkan masyarakat desa merasa kesulitan dalam berbagai hal. Akibatnya, mereka merasa perlu mencari tempat yang memiliki sarana dan prasarana lengkap, yaitu di kota. Dan yang terakhir adalah ketidakcocokan dengan budaya tempat asal masyarakat desa yang tidak cocok dengan budaya asal mereka, terpaksa harus keluar dari desa tersebut, sehingga bisa hidup lebih nyaman. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penarik. Faktor ini adalah penyebab urbanisasi yang berasal dari kota. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor penarik, yaitu yang pertama adalah banyaknya lapangan pekerjaan di kota. Orang-orang desa yang pindah dari desa, tujuan utamanya adalah mencari pekerjaan. Dengan begitu, kota adalah tempat yang paling tepat karena di sana tersedia banyak lapangan pekerjaan. Kemudian, pandangan akan kehidupan kota yang lebih modern, masyarakat desa yang bosan dengan kehidupan serba sederhana di desa akan beralih ke kota karena di sanalah kehidupan lebih modern dan juga ditunjang dengan fasilitas lengkap lainnya. Nah, ini adalah bagian dari deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa melonjaknya jumlah penduduk di perkotaan disebabkan oleh urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat desa menuju kota. Nah, ini adalah bagian dari interpretasi atau kesimpulan. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang ciri kebahasaan di dalam teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi, ciri kebahasaannya adalah menggunakan konjungsi. Nah, kita akan mengidentifikasi konjungsi yang ada pada teks eksplanasi yang berjudul urbanisasi. Beberapa konjungsi yang digunakan, yang pertama disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk ini disebabkan oleh sebuah fenomena sosial yang terjadi belakang ini, yaitu urbanisasi. Contoh di kalimat yang kedua, perpindahan penduduk yang sangat masif ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Kemudian konjungsi berikutnya menyebabkan. Contoh kalimatnya, fenomena inilah yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terbendung. Kemudian contoh kalimat yang kedua, menyempitnya lahan
pertanian di desa menyebabkan orang desa tidak bisa lagi. Berikutnya adalah konjungsi dan. Perpindahan penduduk yang sangat masif ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Contoh kalimat yang keduanya, faktor-faktor tersebut diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana di desa. Berikutnya adalah ada konjungsi karena. Contoh kalimatnya, kota adalah tempat yang paling tepat karena di sana tersedia banyak lapangan pekerjaan. Contoh kalimat yang kedua, masyarakat desa yang bosan dengan kehidupan serba sederhana di desa akan beralih ke kota karena di sanalah kehidupan lebih modern. Konjungsi berikutnya adalah sehingga. Contoh kalimatnya, masyarakat desa yang tidak cocok dengan budaya asal mereka terpaksa harus keluar dari desa tersebut sehingga bisa hidup lebih nyaman. Kalimat yang kedua, menyempitnya lahan pertanian di desa menyebabkan orang-orang di desa tidak bisa lagi bekerja sehingga mengharuskan mereka untuk mencari lapangan di luar. Demikian pemaparan materi tentang teks eksplanasi. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.